Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Nisa Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi dari eh, mini skripsi kualitatif saya yang berjudul Konten TikTok dalam Media Promosi Produk Skincare Scarlett Whitening. Ini disusun oleh saya sendiri. Kemudian yang pertama ada daftar isi. Daftar isi ini terdapat bab satu yaitu pendahuluan yang mana isinya ada latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Kemudian ada landasan teori yang mana isinya konsep penelitian, review literatur, dan variabel. Bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik penarikan informan, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, dan juga keterbatasan dan kelemahan penelitian. Kemudian terdapat lampiran dan juga daftar pustaka. Pada bab 1 yaitu pendahuluan yang latar belakang, eh, bab 1 pendahuluan yang pertama adalah latar belakang, yaitu media sosial kini sudah sangat tidak asing lagi di telinga masyarakat. Hampir semua kalangan yang ada di Indonesia tentu tahu apa itu media sosial, dan platform yang ada kini pun sudah mulai beragam. Media sosial dapat didefinisikan sebagai media online yang mana penggunaannya dapat mengakses melalui internet dan di dalamnya mereka dapat berinteraksi, berpartisipasi, atau bahkan membagikan isi konten yang ada di dalamnya. Kaplan dan Heinlein pada 2010 mengatakan bahwa media sosial merupakan sebuah layanan aplikasi yang berbasis internet di mana para konsumen dapat berbagi sudut pandang, pendapat, pemikiran, ataupun pengalaman. Nah, media sosial juga merupakan wadah yang dapat digunakan sebagai pemersatu suatu informasi dan komunikasi dari seorang produsen terhadap konsumen. Media sosial juga merupakan sebuah sistem dari komunikasi yang memiliki fungsi sebagai media berpikir dan melakukan perencanaan, media mendengarkan dan belajar, dan juga sebagai proses administrasi. Nah, media sosial dapat menghubungkan orang di seluruh dunia untuk dapat bertukar informasi ataupun untuk saling berhubungan satu sama lain. Pengaruh dari pesatnya perkembangan teknologi ini mengakibatkan munculnya beragam platform aplikasi di media sosial yang dapat memberikan sebuah peluang untuk berniaga dan berusaha. Maka dari itu, tak heran jika saat ini dapat kita temukan usaha-usaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk mempromosikan produk dan menjadikannya sebuah strategi bisnis yang dapat memikat konsumen baru. Nah, muncul dan berkembangnya internet juga ternyata membawa cara cara komunikasi dengan cara yang baru di masyarakat. Saat ini, media sosial hadir dan merubah berbagai paradigma cara berkomunikasi yang ada di masyarakat, termasuk seperti komunikasi tak terbatas, jarak, waktu, dan juga ruang, yang artinya komunikasi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa harus bertatap muka dengan lawan bicara. Nah, bahkan, sosial media mampu menghilangkan status sosial yang sering kali menjadi penghalang terjadinya suatu komunikasi yang berlangsung. Dengan hadirnya aplikasi seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya, kini masyarakat bisa saling melakukan interaksi tanpa harus bertemu. Dengan adanya media sosial, kini tak ada lagi permasalahan jarak dalam berkomunikasi. Nah, bahkan walaupun sudah jarang bertemu, masyarakat bisa melakukan komunikasi melalui media sosial yang tersedia seperti WhatsApp ataupun yang lainnya. Karena adanya kemudahan dalam menggunakan aplikasi ini, maka dapat dikatakan bahwa siapa saja dan dari kalangan mana saja dapat menggunakan ataupun memanfaatkan media sosial. Nah, media sosial kini telah banyak merubah dunia dengan memutarbalikkan banyak pemikiran serta teori yang ada. Tingkatan yang ada dalam berkomunikasi melalui media sosial pun kini sudah melebur dalam satu wadah yang biasa disebut dengan jejaring sosial atau media sosial. Konsekuensi yang ada pun juga sering diawasi, yang artinya media sosial saat ini semakin membuka kesempatan bagi tiap masyarakat dalam kebebasan penyampaian pendapatnya.
Kemudian pemilik akun media sosial kiranya dapat mengendalikan dirinya agar tidak adanya pelanggaran dalam batas penggunaan media sosial serta menyinggung pihak lain yang ada di media sosial. Pada tahun 2018 muncullah salah satu platform aplikasi bernama TikTok yang memiliki banyak kegunaan sebagai sarana promosi yang dapat membagikan informasi tanpa harus mengeluarkan isi kantong yang tinggi, sekaligus tidak perlu menguras banyak tenaga. Dan promosi yang dapat dilakukan di aplikasi TikTok juga dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Hingga saat ini, TikTok menjadi salah satu aplikasi yang cukup digemari oleh masyarakat di setiap kalangan dari mulai anak-anak bahkan sampai orang dewasa. TikTok pun kini hadir sebagai salah satu media sosial yang memberikan sarana bagi penggunanya untuk mengkonsumsi ataupun berbagi konten kreatif. Contohnya seperti membuat video challenge, menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Akibat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi TikTok, maka dari itu TikTok memberi peluang bagi penggunanya untuk menjadi sarana promosi. Adapun strategi marketing yang dapat digunakan di aplikasi TikTok antara lain seperti hashtag, yang mana tanda tersebut memiliki arti sebuah pokok bahasan tertentu, peristiwa tertentu, atau bahkan dapat memudahkan suatu produk untuk dicari atau dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian bisa dengan mengikuti tren yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Strategi pemasaran seperti ini dapat memanfaatkan video ataupun gambar yang sedang hangat dibicarakan. Nah, pada momen inilah produsen dapat memasukkan produknya untuk dapat dipromosikan dan dikenalkan kepada konsumen baru. Selanjutnya, selanjutnya adalah seperti melakukan kolaborasi dengan influencer ternama. Seperti yang kita ketahui bahwa influencer tentu memiliki efek yang besar karena mereka memiliki banyak followers atau pengikut serta personal branding yang sudah mereka bangun juga dapat memikat banyak orang. Nah, memberikan deskripsi yang jelas terhadap sebuah video konten yang ingin disajikan oleh produsen kepada penonton tentang produk yang akan dijual sehingga calon pembeli akan memahami isi dari konten yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu sering mengunggah video konten tentang produk yang akan dipromosikan agar calon pembeli akan terus tertarik dengan keluaran produk-produk yang dimiliki. Skincare merupakan salah satu banyaknya hal yang diminati kontennya oleh masyarakat, khususnya wanita. Tak jarang pula, dengan adanya aplikasi TikTok ini, banyak dari penjual yang melakukan promosi produk skincare-nya di TikTok. Salah satu skincare asal Indonesia yang melakukan promosinya di aplikasi TikTok adalah Scarlett Whitening. Produk skincare lokal milik Felicia Angelista ini sudah banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena memiliki kualitas produk yang bagus dan cocok dipakai oleh kulit wanita Indonesia, serta harganya yang terjangkau oleh semua kalangan. Pada akun TikTok Scarlett Whitening sendiri, mereka sudah mendapat verifikasi akun resmi oleh pihak TikTok sehingga memudahkan mereka untuk melakukan promosi untuk senantiasa mendapatkan konsumen baru di tiap postingan konten yang mereka unggah. Isi dari konten promosi yang ada biasanya mencakup kualitas dari produk Scarlett Whitening dan ada juga di bagian live streaming yang mana di sana biasanya terdapat potongan harga dari produk-produk Scarlett Whitening yang dijual. Nah, Scarlett Whitening dalam promosinya juga menggunakan strategi marketing seperti yang sudah kita bahas tadi. Contohnya adalah memanfaatkan tren yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Saat itu masyarakat Indonesia sedang marak-maraknya dengan drama Korea ataupun budaya Korea. Maka dari itu, Scarlett Whitening mendatangkan artis Korea Song Joong Ki sebagai brand ambassador dari produk mereka yang mana hal tersebut tentu saja mendatangkan banyak konsumen baru terhadap produknya. Lalu di halaman page akun TikTok dari Scarlett Whitening sendiri juga banyak sekali video konten yang diunggah untuk dapat disajikan kepada pengikut setia akunnya guna agar dapat terus mempromosikan produknya baik produk lama ataupun unggahan produk yang baru saja launching.
Kemudian di sini ada fokus penelitian, yang mana isi dari fokus penelitian ini adalah bagaimana peran konten TikTok dalam media promosi produk Scarlett Whitening. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran konten TikTok dalam media promosi produk skincare Scarlett Whitening. Untuk manfaat penelitiannya, yaitu yang pertama ada manfaat akademis, yaitu manfaat akademis dari adanya penelitian ini adalah sekiranya dapat memperkaya referensi kajian studi ilmu komunikasi tentang konten TikTok dalam mediasi promosi produk Scarlett Whitening. Sementara untuk manfaat praktis dari penelitian ini agar dapat berguna bagi praktisi bidang ilmu komunikasi dalam pembahasan terkait media massa mengenai konten TikTok dalam media promosi produk Scarlett Whitening. Nah, kita masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada konsep. Penelitian ini mengambil konsep komunikasi massa yang memiliki artian dalam skala besar sebagai konten publik yang mengalir pada satu arah yang terus berkuasa dan tidak hanya dimiliki oleh media massa tradisional. Media yang tersedia pada komunikasi massa juga dilengkapi dengan adanya media baru seperti internet dan teknologi mobile. Di era pesatnya perkembangan teknologi seperti saat ini, banyak dari kalangan masyarakat yang memanfaatkan adanya media baru seperti internet untuk dapat dijadikan wadah sebagai pembuatan konten yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, seperti untuk media promosi produk, dan salah satu media baru yang terdapat pada komunikasi massa ini merupakan bentuk komunikasi yang sifatnya dapat dikatakan mengalir di kalangan publik atau sekiranya dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas selama proses penyebarannya melalui internet. Nah, konten pada media massa juga dapat dijadikan sebuah memori bagi masyarakat ataupun kelompok tertentu di dalamnya, yang mana memori ini dapat dipilih secara selektif untuk diterima atau dapat ditolak. Nah, media baru atau new media merupakan sebuah media yang menawarkan digitization, convergence, interactivity, dan juga development of network terkait pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Dalam kemampuannya di sini menawarkan interaktivitas yang memungkinkan pengguna media baru memiliki di sini memiliki pilihan informasi apa saja yang dapat dikonsumsi secara sekaligus, juga mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta adanya pelaksanaan dari pilihan yang diinginkan. Nah, konsep sentral dari pemahaman new media ini salah satunya adalah kemampuan menawarkan suatu interactivity. Hal ini timbul karena media baru dapat memungkinkan pengguna untuk dapat menggunakan ruang yang ada seluas-luasnya di dalam media baru, memperluas jaringan dan juga menunjukkan identitas lain dengan yang dimiliki pengguna tersebut di dunia nyata. Sebutan media baru atau new media saat ini juga merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan karakteristik media yang berbeda dari yang selama ini sudah ada. Media seperti televisi, radio, majalah, dan juga koran termasuk dalam golongan media lama atau old media. Sementara untuk media internet yang seringkali mengandung muatan yang berisi interaktif termasuk dalam golongan media baru atau new media. Kemudian kita masuk pada review literatur, di mana di sini terdapat penelitian-penelitian terdahulu dari judul yang terkait. Yang pertama itu ada efektivitas TikTok sebagai media promosi Scarlett Whitening, yang penelitian ini dilakukan oleh Miranda Tricia dan juga Ratih Hasanah Sudrajat, yang isinya saat ini penggunaan media sosial TikTok semakin mengalami perkembangan yang pesat di kalangan masyarakat. TikTok hadir tidak hanya sebagai media sosial, namun juga menjadi media wadah penyebaran informasi mengenai suatu produk. Salah satunya adalah produk skincare Scarlett Whitening. Nah, persamaannya adalah membahas tentang penelitian platform TikTok dan juga media promosi bagi suatu produk skincare dan jenis penelitiannya. Sementara untuk perbedaannya yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai pengumpulan datanya. Kemudian penelitian kedua yaitu pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi industri kuliner di Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Chris Wardana Bayudewa dan juga Lina Ayu
Wahyu Savitri pada 2021. Nah, saat masa pandemi COVID-19, tak sedikit dari usaha kuliner yang mengalami penurunan pendapatannya, terutama di daerah wisata seperti Yogyakarta. Hal tersebut membuat para pengusaha memutar otak untuk menemukan bagaimana dapat mencari jalan keluar agar tetap memperoleh pendapatan usaha. Saat itu, salah satu usaha yang dilakukan oleh banyak orang adalah memanfaatkan adanya media sosial seperti melakukan promosi produk di sana. Kemudian untuk eh, persamaannya yaitu pembahasan tentang penelitian ini membahas tentang platform media sosial TikTok dan media promosi dari sebuah produk. Dan jenis penelitiannya juga sama. Kemudian untuk perbedaannya itu ada pada penelitian yang meneliti tentang produk dari makanan. Kemudian yang ketiga, ada efektivitas penggunaan sosial media TikTok sebagai media promosi ditinjau dari perspektif buying behaviors. Nah, penelitian ini juga dilakukan oleh ST Tri Endarwati dan juga Yuni Ekawarti pada 2021. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan sosial media TikTok sebagai media promosi yang ditinjau dari perspektif buying behaviors. Nah, persamaannya dari penelitian ini adalah membahas tentang platform media sosial TikTok dalam promosi suatu produk dan menggunakan teknik pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner dan jenis penelitiannya juga sama. Kemudian untuk perbedaannya yaitu data primer diperoleh dari responden penelitian yang berjumlah 30 orang yang dikumpulkan dalam metode purposive sampling. Ini terdapat beberapa penelitian lagi di sini. Oke, baik, kita lanjut di variabel. Nah, penelitian ini mengambil variabel konten TikTok, yang mana konten merupakan subjek, jenis, ataupun unit informasi digital. Konten dapat berupa teks, gambar, grafik, video, audio, dokumen, laporan, dan juga lainnya. Jadi, konten adalah segala sesuatu yang dapat dikelola dalam bentuk elektronik. Menurut Kamus Cambridge, definisi konten adalah artikel atau bagian dari majalah atau buku. Dalam Kamus Bisnis, konten berarti tubuh, dokumen, atau publikasi. Konten adalah informasi dan komunikasi yang jumlah dan konten konten merupakan informasi dan komunikasi yang mana jumlah dari ketepatan waktu, keterbacaan, relevansi, dan kegunaan dari informasi yang disajikan, dan cara penyajiannya. Perekat yang membuat situs web lengket membuat pengunjung datang kembali dan mencegah mereka pergi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konten adalah berbagai bentuk dan informasi yang disajikan melalui media, khususnya media baru, baik berupa tulisan, gambar, audio, ucapan, atau video. Kemudian kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Pendekatan dari penelitian ini menggunakan postmodern perspektif. Thomas 1993 mengatakan postmoderns ini sebagai radikal kursi. Pendekatan ini memfokuskan kritik mereka pada perubahan cara berpikir dibanding harus meminta tindakan berdasarkan perubahan tersebut. Konsep dasar dari postmodern ini adalah pengklaiman bahwa pengetahuan harus diatur sesuai dengan apa yang sedang tren atau saat ini di dalam berbagai perspektif kelas, ras, jenis, kelamin, dan juga afiliasi kelompok lainnya. Pendekatan oleh Denzin 1989 terhadap biografi dari interpretif dan pendekatan Connolly 2000 untuk penelitian naratif. Perspektif grounded teori juga menggairahkan postmodernisme dalam dari peneliti tersebut dalam mempelajari titik balik atau situasi bermasalah di mana orang menemukan diri mereka sendiri selama masa transisi. Kemudian mengenai etnografi yang dipengaruhi postmodern, pada Thomas 1993 mengatakan bahwa studi mungkin sedang menghadapi sentralitas realitas yang diciptakan media dan pengaruh teknologi informasi. Selanjutnya pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk dapat menggali dan memahami makna dari individu atau kelompok pada masalah sosial atau manusia. Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan pertanyaan yang muncul dan prosedur, dan pada umumnya data dikumpulkan dalam pengaturan responden. Kemudian, analisis data dibangun secara induktif khusus untuk tema umum, dan peneliti membuat interpretasi dari makna data tersebut. Pada laporan akhir juga memiliki struktur yang dinilai fleksibel. Mereka yang terlibat pada penelitian ini juga mendukung cara penelitian yang dominan menggunakan gaya induktif.
terfokus pada makna individu dan juga terdapat pentingnya melaporkan kompleksitas situasi. Kemudian ada metode penelitian, yang mana metode penelitian ini menggunakan analisis data, reduksi data, dan juga tampilan data yang menarik, serta memverifikasi kesimpulan dalam beberapa detail. Pengumpulan data kualitatif juga menghasilkan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data melalui pengkodean dan kategorisasi. Nah, teknik menarikan informan. Teknik menarikan informan dalam penelitian ini yaitu sampel non-probabilitas. Desain non-probability sampling ini memiliki elemen dalam populasi yang tidak memiliki probabilitas pada mereka yang dipilih sebagai subjek sampel. Hal ini dapat diartikan bahwa studi sampel tidak dapat dipercaya atau digeneralisasikan kepada populasi. Pada kasus ini, biasanya peneliti mungkin kadang tidak terlalu memperhatikan tentang generalisasi dibandingkan harus mendapat beberapa informasi awal dengan cara yang cepat dan murah. Kemudian ada metode pengumpulan data, yang mana penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk penggambaran, menganalisis, serta menafsirkan sesuai apa yang dilihat. Dalam observasi juga terdapat pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi yang sudah direncanakan berdasarkan perilaku, tindakan, serta acara. Kemudian ada metode pengukuran data, di mana ini ada keabsahan yang dalam penelitian lapangan sering menyediakan langkah-langkah dari validitas yang lebih besar daripada survei dan eksperimen pengukuran yang tak jarang sering dikritik sebagai sesuatu yang dangkal atau tidak benar-benar valid. Kemudian ada reliability coding. Reliabilitas dalam analisis penelitian data kualitatif meliputi reliabilitas kategori dan interjudge, yang mana keandalan kategori bergantung pada kemampuan analisis untuk dapat merumuskan kategori sehingga dapat menyajikan definisi kategori yang kompeten, sehingga mereka akan menyetujui item mana dari populasi tertentu yang termasuk dalam kategori dan mana yang tidak. Kemudian ada metode analisis data. Metode analisis kualitatif dapat menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk penyelidikan ilmiah dari metode kuantitatif riset. Meskipun dalam prosesnya terdapat kemiripan, namun metode kualitatif dapat mengandalkan teks dan gambar serta memiliki keunikan dalam langkah-langkah analisis datanya dan menggambar pada desain yang beragam. Kemudian ada keterbatasan dan kelemahan penelitian, yaitu yang pertama ada keterbatasan dalam menyangkut metode yang digunakan serta populasi dan juga sampel yang sudah disiapkan. Sementara untuk kelemahannya terkait pada penganalisisan data, yaitu pada pengumpulan data atau wawancara yang tidak dilakukan secara tatap muka karena kegiatan di kampus belum sepenuhnya offline. Kemudian ini terdapat operasional konsep atau OK-nya. Konsepnya komunikasi massa, variabelnya konten TikTok, dimensinya ada media baru, dan juga pengaruh komunikasi dengan media sosial. Kemudian ini ada tabel pertanyaan wawancaranya. Yang terakhir ada daftar pustaka dari penelitiannya. Baik. Baik, sekian dari presentasi penelitian kualitatif saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.